Intinya kalau turun buy. Ya, saya entah kenapa kata buy-nya dihilangin di komentar Agus Neo ini. Tapi sebenarnya ada yang kurang. Bukan kalau turun buy doang, tapi ditambahin seperti ini. Intinya kalau turun buy dan intinya kalau naik sell. Bahasa Indonesianya gimana? Intinya Bitcoin ini barang yang berkualitas. Kalau harganya jatuh, ya kita beli. Dan kebalikannya, kalau harganya naik, kita jual. Sesimpel itu. Jadi kalau harga Bitcoinnya turun, ya kita beli terus. Kenapa? Karena kita beruntung dan berkah. Ketika Bitcoin harganya jatuh dan mengalami harganya jadi murah, kita bisa membelinya ketika harganya murah. Begitupun sebaliknya, kalau Bitcoin harganya mahal, naik terus, ya kita jual. Nah, sekarang emang kita gimana caranya tahu nih kapan harus kita beli, kapan harus kita jual? Inti pertanyaannya adalah itu kan. Kalian nggak tahu kan, kalian kalau misalkan Bitcoin turun, kalian nggak tahu harus belinya di harga berapa. Dan ketika Bitcoin naik, kalian juga nggak tahu gimana di harga berapa kalian harus jual, ya. Nah, kalau kalian butuh table money management ini, nanti di akhir video dikasih unjuk gimana cara membelinya. Sekarang kita fokus pada cara pemakaiannya. Oke, cara pemakaiannya adalah, ya, kalian perhatikan video ini baik-baik. Oke, di akhir video nanti dikasih unjuk gimana cara membelinya. Nah, pertama, kalian tinggal masukin modal kalian. Berapa modal kalian? Bebas. Kalian mau masukin 5 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta, terserah. Random aja deh. 7.500.000 seperti ini. Saya random aja. Terus kita mau investasi di Bitcoin. Harga koin saat ini kita isi, kita cek dulu harga Bitcoinnya. Kita cek di Indodax ya. Ini harga Bitcoin. Saat ini harga Bitcoin 1611 miliar. Kita masukin di sini 1611 miliar. Oke, seperti ini. Target profit. Nah, target profit ini kalian bebas. Mau kalian ganti dengan angka berapapun, nanti cara bacanya tetap sama. Oke. Tapi intinya adalah yang menjadi membedakan adalah kalau kalian ngetiknya di bawah 100%, berarti kalian masuknya termasuk orang yang tidak sabaran. Jadi kalian masuk kategori investor jangka pendek. Kalau kalian minimal ngetiknya 100%, berarti kalian masuknya kategori investor jangka panjang. Tapi berapapun target profit yang kalian ketik, cara baca tetap sama. Yang berubah hanyalah harga jual ya. Kalian perhatikan harga jual dan profit ini. Kalau saya ganti jadi 100%, dia akan lebih besar harga jualnya dan profitnya. Tuh. Seperti itu. Oke, kita contohin aja target profitnya 100%. Oke. Tadi pernyataan dari Agus Neo ini adalah intinya kalau turun buy. Bukan itu doang. Bukan buy doang, tapi ya kita harus tahu sell-nya di mana. Jadi ketika harganya turun kita beli, dan ketika dia naik kita udah tahu harus jualnya di harga berapa. Oke, ingat ini 100% ya target profitnya. Jadi untuk investor jangka panjang, untuk orang-orang yang kuat sabar, tapi profitnya pun besar. Sekarang harga Bitcoin itu 1,611 M ya. Kalian tadi udah lihat kan harga Bitcoin saat ini berapa? Nah, harganya itu 1,611 M saat ini, menit ini, jam sekarang ya, harga 1,611 M. Kita tinggal ngikutin table, kita beli dulu dengan nominal 750.000 dulu. Oke. Kita beli dengan nominal 750.000. Sekarang kita lihat di sini. Apabila Bitcoin tidak turun, hanya naik saja, ya terserah Bitcoin. Kita mah udah tahu apa yang harus kita lakukan. Intinya kalau dia naik terus, naik terus, ya kita udah tahu jualnya di harga berapa. Kalau dia menyentuh sampai di harga 3,222 M ini, angka ini dari mana? Angka ini adalah 100% dari harga Bitcoin saat ini. Oke. Ketika kalian baru mulai investasi di harga 1,611 M, jangka panjang taunya Bitcoin tidak turun sama sekali, hanya naik saja. Intinya dia cuma naik ya, menyentuh 3,22 M ini, ya kita jual. Kita dapat berapa? 750.000. Selesai. 50% saya nikmati, 50%-nya saya gulung lagi di modal. Seperti itu, selesai. Cuman ini belum dipotong fee dan pajak aja. Oke? Sekarang, kalau misalkan contoh, kita beli di harga 1,611 M dengan nominal 750.000. Taunya, Bitcoinnya turun. Apa kita harus takut? Tidak perlu. Kalau dia mau turun, ya kita udah tahu harus belinya lagi di harga berapa. Jadi kalau dia turun menyentuh harga 1,562 M, ya kita beli lagi dengan nominal 1,5 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 3,149 M. Hasil pembelian pertama dan kedua kita jual di sini. Jadi intinya dari 1,562 ini,
Ya, kan intinya nih, asik. Intinya, kalau dia tidak turun, hanya naik saja, naik saja, menyentuh 3,149, ya kita jual Bitcoin kita semuanya. Kita dapat 2.239.000, belum dipotong fee dan pajak nih. Selesai, 50% saya nikmati, 50% lagi saya gulung di sini modalnya. Terus saya mulai dari awal lagi. Masukin lagi harga koin saat ini berapa nanti. Gitu. Tapi kalau misalkan dari 1,562 saya di prank sama Bitcoin, misalkan Bitcoinnya naik nih dari 1,562 sampai 3 miliar, tapi nggak nyentuh 3,149 miliar nih. Dia naik ke 2 miliar, 2,5 miliar, ke 3 miliar, sampai 3 miliar Bitcoinnya mentok, turun. Yah, berarti saya belum jual nih di harga ini, karena saya harus cuman boleh jual kalau dia menyentuh di harga ini. Sampai 3 miliar Bitcoin turun lagi ke 2,5 miliar, ke 2 miliar, ke 1,5 miliar. Apa saya panik? Enggak, silakan aja. Sampai 1,5 miliar dia balik lagi ke harga ini, turun lagi lebih dalam dan menyentuh 1,417. Jadi saya kayak di prank sama Bitcoin. Ya udah nggak apa-apa deh dia nyentuh di harga ini, saya beli lagi dengan nominal 1,5 juta. Jadinya gimana? Jadinya jualnya di sini di 2,948 hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, saya jual semuanya di sini. Ya. Jadi dari harga 1,417 M, kalau Bitcoinnya mau naik terus menyentuh 2,9448 M, ya saya jual semuanya di sini. Saya dapat 3.571.000, 50% saya nikmati, 50% saya taruh modal lagi, saya gulung lagi. Tapi kalau misalkan ketika saya beli di harga 1,417 M ini ternyata Bitcoin tidak naik atau tidak memberikan tipuan, langsung aja turun lagi menyentuh 1,224, ya saya beli lagi dengan nominal di 1.500.000. Saya nggak peduli butuh waktu berapa lama, saya mau di prank lah, saya nggak peduli. Pokoknya saya tinggal ngikutin yang ada di table ini, mau kemanapun Bitcoin, saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya beli lagi dengan 1,5 juta. Lalu saya jualnya sekarang di mana? Di sini, 2,871 M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat saya jual semuanya di sini. Jadi Bitcoin mau naik terserah, kalau dia mau naik terserah, saya akan jualnya di sini, saya dapat 5.399.000. Kalau dia masih mau turun lagi terserah, saya akan beli lagi dengan nominal 2.250.000 di harga 837 juta. Kalau memang terjadi dia masih turun lagi, misalkan dia masih turun di harga ini, lalu masih turun lagi, saya udah belikan di harga ini, turun lagi nih ke 700, 600, 500, 400, 300, ya terserah. Saya nggak bakal jual Bitcoin saya ketika harganya jatuh sampai separah itu pun saya nggak akan jual. Saya cuma mau jual nanti nunggu sabar ketika Bitcoinnya kembali naik ke 2,748 M. Saya jual semuanya di sini, saya dapat 10 juta. Seperti itu. Modal saya 7,5 juta, jadi total 17.500.000, cuman belum dipotong fee dan pajak aja. Jadi intinya begitu. Ketika kita sudah membeli, intinya kalau dia naik kita jual, kita udah tahu jualnya di harga berapa. Ya, ini kalau target profitnya 100%. Oke. Kalau dia mau turun, saya udah tahu lagi belinya di harga berapa. Jadi mau naik kita jual, turun kita beli. Sesimpel itu aja. Karena durasi video sudah mau habis, kalau kalian mau beli table money management kita, kalian bisa ke website kita lynkaid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada, lalu pilih yang tools, profit, kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya toko kripto, bisa nggak? Bisa. Mau pakai Indodax, toko kripto, peluang, pintu, ajaib, thrift, selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah itu bisa.